jumpa lagi bersama dengan saya Anita Jalowitz. Dan tentunya saya sangat senang sekali berbagi. Dan kali ini saya punya pertanyaan dari beberapa orang yang menanyakan kepada saya seperti ini. Nah, dari pertanyaan ini saya punya 9 jawaban beserta alasannya. Sebelum saya akan masuk ke jawaban-jawaban ini, saya akan jelaskan ke kalian dulu. Ini untuk sebagai pembuka, saya mau kasih tahu bahwa dalam jawaban ini saya tidak akan munafik ya. Saya akan buka semua, ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan bagaimana, mengapa saya lebih memilih untuk tinggal di luar negeri. Nah, berikut ini salah satu jawabannya. Pendapatan yang tinggi. Anda pasti tahu kalau namanya tinggal di luar negeri, apalagi di Amerika. Nah, ini lebih khusus, ini saya sendiri ya, saya ambil pengalaman dari saya sendiri. Nah, saya lebih memilih untuk tinggal di Amerika karena saya tahu pendapatan di sini berupa dolar itu kalau kita rupiahkan itu tentunya tinggi ya. Makanya saya lebih tertarik untuk tinggal di sini di Amerika karena saya tahu pendapatan di sini ini kalau dirupiahkan pasti akan tinggi sekali. Nah, dari pendapatan ini guys, saya bisa beli apa saja. Saya hanya tunggu dalam 1 tahun. Jika saya tabung, saya bisa beli sesuatu secara cash ya, bukan melalui kredit. Makanya karena pendapatan benar-benar tinggi di sini, makanya tidak perlu lagi untuk membeli sesuatu secara kredit. Nah, selain itu guys, jika Anda mau lihat video saya sebelum-sebelumnya, untuk hasil yang saya dapatkan di Amerika, saya sudah bisa membeli tanah, saya bisa bangun rumah juga di Manado ya. Jadi makanya saya lebih tertarik untuk tinggal di luar negeri daripada di negeri sendiri. Karena begini, saya tahu untuk kehidupan, untuk bayar sesuatu itu memang mahal, tapi itu balance dengan income. Dan di sini pula, selain pendapatan yang tinggi, segala sesuatu yang Anda hasilkan dari pendapatan Anda itu lebih mudah Anda capai ya. Jadi lebih gampang untuk beli sesuatu karena pendapatan yang besar. Nah, Anda tentu tahu kalau namanya tinggal di luar negeri, apalagi di Amerika, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya juga. Ini kalau mencari pekerjaan di sini ini lebih mudah. Makanya saya lebih tertarik. Kenapa kalau misalnya saya berpikir tinggal di negara saya, itu mencari pekerjaannya benar-benar susah karena terlalu banyak penduduk sehingga tidak balance dengan lowongan pekerjaan yang ada ya, sehingga banyak sekali pengangguran dan mengakibatkan orang yang lulusan mungkin sarjana harus berakhir bekerja sebagai penjual atau kerja serabutan karena memang untuk tempat kerja itu tidak cukup ya. Makanya orang lebih berkompetisi di negara saya ya, yang tempat saya tinggal. Sebelumnya itu orang berkompetisi, bahkan S2, bahkan gelar master harus cari pekerjaan itu susah. Jaminan hidup di sini di Amerika itu benar-benar tercover sekali ya. Kalau misalnya ada kematian, ada sakit, ada kecelakaan, semua akan di cover. Makanya di sini kalau Anda masuk ke Amerika, Anda bahkan akan kaget ya. Anda yang bekerja ataupun tidak bekerja, Anda bisa lihat itu segala sesuatu ditentukan oleh asuransi. Makanya di sini diwajibkan setiap orang untuk ikut asuransi karena itu dampaknya sendiri itu akan benar-benar luar biasa. Pada saat Anda sakit, Anda akan rasakan bahwa semua akan di-cover oleh asuransi yang Anda ikuti ya. Jadi kalau Anda sakit, Anda kecelakaan, atau Anda meninggal, maka semua akan di-cover secara serius oleh asuransi yang Anda daftar. Jadi seperti saya sendiri, saya ikut bukan hanya ada satu asuransi ya, jadi ada banyak sekali asuransi. Makanya gaji saya dipotong banyak karena setiap asuransi itu beda-beda. Dan saya tahu ketika terjadi sesuatu pasti akan tercover ya. Kalau suami saya itu pernah dia kecelakaan, sebelum kenal saya dia pernah kecelakaan ya. Jadi semua itu yang terjadi padanya, jadi tidak perlu dia keluarkan uang lagi. Akan tetapi semua uang yang dia
join lewat asuransi itu mereka cover semua habis-habisan ya. Jadi makanya tidak ada sistem Anda menyesal ikut asuransi ini, asuransi itu, Anda menyesal, karena semua itu udah tercover, udah tertata dan tidak ada penipuan. Nah ini saya bilang kalau tinggal di luar negeri, saya tidak perlu khawatir lagi dengan kesehatan saya, dengan mungkin kematian saya, karena semua akan saya dapatkan setelah mungkin saya sakit atau kecelakaan, atau mungkin kalau saya meninggal. Nah ini hasil yang saya ikuti, mereka akan berikan ke keluarga terdekat saya ya. Jadi saya sudah masukkan nama dan saya tidak perlu khawatir, karena saya tahu ini semua berbadan hukum dan akan di cover seluruhnya. Jadi tidak perlu khawatir. Yang satu ini Anda tidak perlu khawatir, saya tidak perlu khawatir. Segala sesuatu yang berurusan dengan tempat-tempat umum, misalnya saya mau bayar listrik, saya mau bayar air, penghangat, bla 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 bla, segala urusan tagihan-tagihan, saya tidak perlu lagi ke kantor A, ke kantor B, ke kantor C. Biasanya kalau orang bayar listrik pergi ke kantor PLN, orang mau bayar air harus pergi ke perusahaan air, bayar ini bayar itu. Tapi kalau di sini itu hanya dalam satu akses, guys. Kalau saya mau bayar bersama suami untuk penghangat ruangan, air, segala macam, itu dalam bentuk cek, tak 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 tak, tulis tanda tangan, langsung kirim semua hanya ke satu tempat, yaitu kantor pos. Tapi kalau kita di sini, karena kita sudah pindah tempat, pindah rumah, kita tidak perlu lagi ke kantor pos, tapi kita hanya isi lewat box. Itu ada di seberang jalan sini. Jadi semua tagihan-tagihan tinggal isi di situ. Nah kita tidak perlu lagi ke kantor A, kantor B, kantor C. Jadi semua akses untuk ketujuan pembayaran hanya ada di satu tempat ya. Jadi kita tidak perlu pusing ke sana kemari, apalagi menunggu antrian itu. Apalagi kalau saya mau pesan barang, guys. Jadi tinggal tak 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 main internet. Nah barang mereka kirim langsung di tempat ya. Jadi tidak perlu lagi harus cek ini, cek itu. Kalau harus pergi ke kurir. Tapi ini tidak, mereka langsung antar, drop di depan rumah. Jadi enak, tinggal semua serba ini ya, serba mudah, guys. Kalau saya mau bikin ID, itu administrasinya juga sangat gampang. Jadi selain untuk pembayaran segala macam itu di satu tempat, kalau saya mau bikin ID, bikin segala macam yang menyangkut administrasi, izin tinggal, itu gampang ya. Jadi tidak perlu antrian yang panjang, akan tetapi tak 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 tak. Saya sebut dengan tak tak tak. Jadi kita berbicara langsung dari hati ke hati ya. Jadi yang saya jelaskan lebih mudah biar tidak terlalu ini ya, kayak formal. Biar Anda lebih mengerti. Jadi kalau bikin sesuatu secara administrasi itu lebih gampang, guys. Kalau merubah ID, misalnya Anda bikin KTP, jadi itu tidak perlu untuk menunggu panjang antrian. Tapi ini kayak 1-2 orang langsung kelar ya. Jadi tidak perlu berlama-lama. Jadi semua juga tidak diberatkan, tidak harus, oh Anda harus pergi melalui ini, minta dulu rekomendasi A, rekomendasi B, bla 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 bla. Jadi intinya Anda tidak akan kesulitan untuk mengurus apapun, seperti bikin ID atau segala macam, bikin KK, tapi di sini tidak pakai KK ya. tidak perlu kartu keluarga. Jadi tidak perlu rekomendasi dari A, B, C, akan tetapi ketika Anda mengurus ini, Anda tinggal bawa ini dan bam, kelar. Jadi tidak perlu ribet. Yang poin ini yang bikin saya benar-benar wow, kaget. Karena setiap orang di sini tidak punya batas rumah. Makanya saya bertanya-tanya dari lama, kenapa orang bangun rumah tidak ada pagar? Pagar beton atau pagar kayu atau pagar apa saja tidak ada. Kecuali mereka bikin batas rumah itu untuk anjing. Misalnya mereka punya anjing kecil, mereka mau jaga jangan sampai anjingnya kabur atau pup di tempat orang, ya mereka bikin kayak batas hanya untuk anjing, bukan batas untuk rumah. Mereka biasanya mungkin pasang sifat karena takut jangan sampai tetangga langsung ini ya, pindah sifat tanahnya terus ambil mungkin berapa senti. Tapi sini tidak khawatir karena Google akan menentukan semuanya.
waktu di tempat yang alamat pertama kita itu, waktu penjualan rumah itu kita tidak perlu kayak ini ya, khawatir dengan tetangga kita, karena untuk pembeli itu mereka sudah tahu ya, cek dari Google Maps, oh ini lokasi rumah kita, ini batas sifat tanahnya seperti ini, jadi tidak perlu pakai pagar ya, jadi sudah langsung ditentukan oleh Google. Makanya saya waktu itu cek, saya juga kaget ya. Dan selain itu, kenapa tidak punya pagar? Karena kurangnya angka kriminal, bahkan tidak ada ya. Saya mau bilang dan katakan, kenapa saya mau bilang pencuri itu tidak ada di sini? Karena batas rumah itu yang membuktikannya. Makanya tidak ada pagar di setiap rumah yang ada di Amerika di sini. Yang saya lihat saat ini tidak ada, karena tidak ada pencuri. Ngapain juga orang bikin pagar kiri kanan? Karena tidak ada orang yang akan sorong sifat tanah ya. Dan berikut, tidak akan ada pencuri. Jadi buat apa mau pasang pagar sampai tinggi-tinggi, karena tidak ada juga pencuri di sini. Jadi hanya bisa habisin duit. Nah guys, pengalaman saya waktu dari rumah lama itu, kita tidak pernah namanya kunci pintu ya. Jadi pintu itu langsung terbuka seperti itu, karena tidak ada orang yang akan curi barang ya. Ngapain juga jadi pencuri? Kalau cuma mau angkat TV terus masuk penjara, mereka akan berpikir panjang. Karena hukuman di sini itu tidak main-main ya. Satu kali melakukan kejahatan langsung bas. Mereka tidak kompromi, mau sogok-sogok uang, tidak. Namanya udah melakukan kejahatan, tetap berakhir di penjara. Mereka tetap akan hukum sesuai dengan peraturan yang ada di Amerika. Jadi tidak perlu, jadi orang akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Mau angkat TV orang, mau mungkin datang masuk terus curi barang mungkin yang tidak terlalu berharga mungkin, dan mereka mau berakhir di penjara, jadi mereka pikir dua kali. Makanya di sini juga orang berpikir, ngapain juga bikin kriminal? Sedangkan orang Amerika di sini semuanya tidak menyimpan uang dalam rumah. Mereka menyimpan uang itu di bank. Jadi tidak ada sistem uang atau barang-barang berharga di rumah. Mungkin barang berharga, TV atau segala, mungkin kalau ada yang kayak saya punya barang-barang berharga seperti jewelry dalam rumah. Tapi orang Amerika ngapain melakukan kejahatan kalau pada akhirnya mereka akan mendekam di penjara dalam waktu yang lama hanya untuk barang ini, hanya untuk barang itu. Jadi kalau melakukan kejahatan mungkin merampok bank barangkali, tapi kalau untuk yang masuk ke dalam rumah orang ya tidak. Karena resikonya guys. Tapi kalau untuk di kota besar mungkin banyak. Nah di poin ini guys, saya senang banget ya. Karena kalau Anda masuk dan lihat di luar negeri, tepatnya di Amerika, Anda bisa lihat semua serba hijau banget, bersih banget, rapi banget. Karena orang-orang bule di sini sadar akan kebersihan. Dan hukuman juga itu tidak main-main ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di video-video yang sebelumnya. Jangan sembarang buang rumput, jangan sembarang buang limbah. Karena di sini udah tertata. Makanya jika Anda masuk dan lihat, itu saya senang banget ya. Karena bule-bule itu lebih mencintai namanya kebersihan, keindahan, kerapian. Jadi semua tidak ada yang berkompetisi, akan tetapi mereka membuat suasana lingkungan yang ada di Amerika itu lebih terasa nyaman. Jadi kayak kita lagi ada di mana gitu, semua serba masih natural. Karena mereka berusaha untuk menjaga. Makanya saya lebih tertarik untuk melihat keindahan yang ada di sini, sehingga saya pilih untuk tinggal di sini. Karena itu kenyamanan yang ada. Jika Anda mau lihat semua yang ada di sini memang luar biasa. Rapi, bersih, indah. Yang poin ini, saya merasa benar-benar tertantang untuk tinggal di luar negeri. Karena apa? Karena pertama, suasananya akan baru. Musim ada 4. Musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Walaupun saya benci banget dengan yang namanya dingin, dengan winter seperti ini, saya benar-benar tidak suka karena dingin sekali. Tapi ini kayak tantangan buat saya ya. Saya mau coba sesuatu yang baru. Selain saya merasakan panas, hujan, saya mau rasakan apa itu musim gugur, apa tuh musim semi. Makanya saya tertarik
dan merasa tertantang. Nah, selain itu saya merasa tertantang untuk mencoba bahasa baru. Nah, untuk bahasa saya merasa tertantang dan mencoba untuk pengalaman. Selama saya di sini di Amerika, saya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia kecuali saya bertemu dengan teman saya orang Indonesia atau saya telepon-teleponan, video call dengan keluarga saya di Indonesia. Tapi selama saya di sini, saya tidak bisa menggunakan karena yang saya berbicara hanya dengan si Mister, dengan teman-teman kerja saya, semua bule. Ada yang dari Filipina. Nah, kita walaupun sama-sama dari Asia, tapi dia dari Filipina ini dia pakai bahasa Filipina ya. Jadi kita hanya bisa berkoneksi sama-sama satu sama lain itu dengan bahasa Inggris. Jadi menurut saya ini merupakan tantangan dan pengalaman baru. Jadi kalau kita bosan dengan menggunakan satu bahasa, nah di sini saya menggunakan bahasa lain. Jadi bahasa Inggris harus menggunakan tiap hari. Itu kayak tambah belajar juga ya. Jadi selain tantangan buat saya, jadi ini tambah mencoba berbicara tiap hari, lama-lama juga akan lebih tahu dan lebih tahu. Poin yang terakhir, bebas. Saya bisa bilang aku bebas. Bebas dalam hal ini. Aduh, tunggu dulu. Iklan, guys. Nih. Apa sedikit berterbangan ini bulu-bulu dari kucing saya. So untuk poin ini, poin bebas, ini bebas dalam arti yang positif ya. Lihat rambut saya ini pirang seperti ini. Jika saya berpirang seperti ini, pasti kalau di tempat saya mereka akan gosipin, lihat tuh Anita sudah mulai berpirang. Pasti dia lebih cocok dikatakan karena udah pirang, mungkin punya tato, udah merokok, udah minum minuman keras. Ya kalau di tempat kampung saya guys, mereka akan judge itu ini rusak ya, perempuan rusak. Tapi kalau di sini bebas, tidak ada masalah. Mau pirang, mau jungkir balik, mau merokok, mau minuman keras, tidak ada yang peduli. Makanya di sini sistemnya bebas. Tapi bukan berarti saya ya. Saya hanya berpirang guys. Saya menggunakan pirang karena saya mau tampil beda ya. Karena udah bosan dengan rambut yang warna hitam. Ya saya seperti ini tampilan saya. Nah ini saya bisa menikmati ya. Walaupun Mister kadangkala dia protes, dia komplain karena dia pikir, aduh Anita, kamu kalau rambut hitam memang kelihatan lebih natural ya. Karena memang udah dari sononya seperti itu. Kalau seperti ini udah kayak ke barat-baratan ya. Tapi ya ampun Mister. Nah kalau tampilan seperti ini itu adalah hal yang biasa. Makanya di Amerika, di luar negeri itu bebas. Orang pun mau ini menggunakan tato juga tidak masalah ya. Kalau mereka suka gambar-gambar badan mereka juga tidak masalah. Saya tidak punya tato guys, terus terang. Kalau di sini image orang seperti itu tidak masalah ya. Jadi bebas, tidak ada kata-kata yang tidak bagus dari orang. Orang tidak akan nilai jelek ya. Yang orang nilai jelek di Amerika kecuali orang yang benar-benar melacur. Nah itu yang jelek. Tapi kalau cuma tampilan seperti funky seperti ini, itu tidak masalah. Makanya saya katakan bebas. Bebas mau berekspresi, bebas mau jungkir balik, terserah Anda, tidak masalah. Tidak ada yang akan menjudge Anda. Anda mau pakai bikini? Tidak masalah. Yang penting Anda pakai bikini pada tempatnya, bukan saat Anda ke mall terus Anda pakai bikini. Kecuali Anda fashion show barangkali ya. Seperti inilah 9 poin yang saya sebutkan mengapa saya lebih memilih dan tertarik untuk tinggal di luar negeri. Karena saya tahu ada banyak hal-hal positif yang membuat saya lebih merasa nyaman, lebih merasa ingin untuk tinggal di luar negeri. Karena poin-poin ini yang membuat saya lebih nyaman dan lebih tertarik untuk tinggal. Karena ini secara garis besar poin-poin ini lebih menguntungkan ya. Dan saya juga berpikir selagi saya juga masih muda, masih mampu untuk kerja, ya
saya lebih memilih untuk tinggal di sini. Mungkin kalau misalnya saya dekat-dekat untuk pensiun, misalnya saya tidak bisa kerja, nah itu saatnya saya dan suami akan pindah mungkin ke Manado. Tapi kalau untuk kita lagi aktif-aktif di sini, aktif-aktif bisa menghasilkan, aktif-aktif bisa mengerjakan sesuatu lebih di sini, mending saya pilih untuk tinggal di sini daripada kita harus tinggal di Manado. Ya, kalau kita masih bisa untuk tinggal di Amerika, ya mending kita tinggal di sini, karena selama kita tinggal di sini juga kita bisa bantu keluarga saya, bisa membuat sesuatu yang ya tidak boleh saya katakan di sini. Nah, saya pikir itu yang lebih penting untuk saat ini, daripada kita harus tinggal di Manado dan tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dari tadi saya sudah panjang lebar, sudah bongkar-bongkar, karena ini saya tidak menjudge siapapun. Saya menjudge diri saya dan saya menjawab sesuai dengan apa yang ada pada diri saya seperti ini. Dan ini adalah 9 alasan yang saya sudah paparkan panjang lebar. Semoga bisa membuat Anda berpikir lagi, kira-kira Anda mau tinggal di luar negeri atau Anda mau tinggal di negeri sendiri, atau barangkali Anda lebih nyaman dengan kehidupan Anda. Ini adalah pengalaman yang saya share dari pribadi saya ya. Dan semoga kalian suka dengan video-video saya, dan jangan lupa untuk berikan subscribe, like, dan juga komen Anda di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih karena Anda sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.